Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Ars King Official. Oke, kali ini saya akan bahas lagi tentang game Soul Connect Prequel, yaitu membahas kelas Shinobi ya. Karena kelas Shinobi ini menjadi prestige kelas OP ya, paling OP di season sebelumnya, di season 0. Jadi kayaknya banyak yang tanya-tanya tentang build Shinobi di season 1 ini, karena saya yakin banyak juga yang baru dapat ya, karena baru di season 1 ini Shinobi atau Animancer ini dijual secara gratisan ya, pakai 500 gem. Bagi yang sudah gajian Valkyrie kemarin pastinya beli ya. Dan Shinobi ini menjadi salah satu kelas yang patut untuk dicoba ya. Langsung saja kita ke skill-skillnya dari Shinobi ini. Yang pertama yaitu puppetry ya. Nah, puppetry ini memberikan efek pasif yaitu kepada minion kita atau summon kita. Yaitu summon kita nanti bisa memberikan efek bleed ya. Jadi tidak hanya kita saja yang mendapatkan efek bleed, memberikan efek bleed ke musuh, tapi juga minion kita itu. Dan ketika minion kita sudah memberikan efek bleed ini full stack, kan nanti akan memberikan exsanguine. Tapi exsanguine itu masuknya efeknya ke kita nanti ya, jadi tetap ke kita, nambah nyawanya itu ke karakter kita, bukan ke summon itu tersendiri ya. Oke, langsung yang kedua pasifnya itu adalah substitution jutsu, yaitu ketika kita mati itu, atau sekarat ya istilahnya, sekarat itu kita langsung berpindah posisi, atau jika kita summon ya, ada summon kita itu langsung berpindah posisi ke summon tadi, dan nyawanya juga mengikuti summon tadi. Tapi ketika summonnya kena curse atau kena burn dan setelah itu mati ya, kalian mati ya, auto mati. Nah ini tapi bisa ke attack selanjutnya ya, setelah ke tubuh summon itu kalian bisa menghindari attack selanjutnya, tapi selama beberapa detik saja, maksimalnya itu 2 detik ya di max level. Tapi saya ini enggak ambil max level. Lalu yang terakhir skill pasifnya itu Shadow Mimesis. Shadow Mimesis ini yaitu semua minion kita atau clone kita itu mendapatkan 100% dexterity kita. Jadi dexterity-nya itu sama persis dengan kita ya. Oke, langsung kita ke skill aktifnya, yaitu yang pertama itu Shadow Clone ya. Shadow Clone Jutsu Twin. Nah, ini untuk clone-nya ini menyerupai karakter kita ya. Nah, saya kan pakai pedang BK di sini. Summonnya juga pakai pedang BK ya. Dan ini maksimalnya itu 1 ya. Maksimal 1, cuma kalau kalian ingin menggandakan ya lock mana ya. Lock mananya itu kalau nggak salah 60%. Dan ini maksimalnya 90% inherit ya. Jadi mewarisi 90% dari stat kita, entah itu strength, dexterity, intelligence, defense, fire resistance, dan lain sebagainya sampai critical damage. Cuma movement speed-nya memang 100% ya. Jadi jangan khawatir minion kawa summon kalian lambat jalannya, ya jalannya sama sih ya. Langsung kedua ini adalah grappling strike. Grappling strike itu seperti seperti kalau kalian tahu itu charge attack-nya Buccaneer ya, Buccaneer yang jangkar itu. Jadi mengeluarkan jangkar dan tertarik ke arah itu, memberikan efek stun juga ke musuh. Nah seperti itu.
Lalu di sini ada yang kedua yaitu shadow clone yang kedua ya. Nah, shadow clone ini cuma temporary ya, sementara. Yaitu di sini di level satunya itu cuma 6 detik. Cuma ini mewarisi statnya itu 60%. Di level berikutnya itu menambah satu maksimal summon ya. Yang tadi kan 2, di sini 3 clone ya. 3 clone cuma pewarisan statnya itu dikurangi 5% setiap peningkatan level ya. Jadi maksimal level itu nanti dapat mensummon 5 clone. Cuma pewarisan statnya itu cuma 45% ya. Kenapa kok saya ambil satu, nanti saya jelaskan ya. Oke, langsung ke yang terakhir ini. Mohon maaf ada gangguan suara. Nah, ini yang terakhir ini adalah smoke screen jutsu, di mana ini kayak memberikan asap ya di sekitar yang kita pilih itu, di sekitar kita lah ya. Lalu ketika kita di situ ya, ketika kita di asap-asap itu, kita menjadi menjadi istilahnya imun lah ya, ke semua tag ini. Tapi ya 15% sih chance-nya itu. Ya seperti itu. Oke, langsung saja kita ke kelas shinobi-nya ya. Di sini saya fatbone-nya itu yang memang kalau shinobi itu ada tiga fatbone yang wajib sekali kalian pakai ya. Yaitu yang pertama itu bonded summon. Kenapa kok bonded summon? Karena bonded summon ini kayak tercipta, memang dikhususkan untuk shinobi kelas ya. Karena apa? Saya coba fatbone ini di summon-summon lain itu nggak ada efeknya ya. Nggak ada efeknya. Tapi kalau di klonnya shinobi itu berefek ya. Habis ini saya jelaskan efek lengkapnya. Lalu di sini ada hyperfocus. Ya, hyperfocus ini karena kita kan pakai lock mana ya. Animancer itu pakai lock mana banyak, jadi kita pakai hyperfocus. Dimana 3 setnya nanti 100% lock mana itu dikonversi menjadi attack speed ya. Lalu 50% nya menjadi all damage. Itu sangat membantu sekali, sangat besar sekali ini untuk si Animancer ya. Lalu penambahan ini ada field marshal ya, dimana kalian bisa mensummon tambahan 1 summon. Tapi jika kalian pakai field marshal ini yang Hellcar ya, Hellcar atau Hexlar itu, Hellcar ya kayaknya. Itu kalau pakai Hellcar kalian tidak akan mendapatkan 1 summon tambahan ya, karena ini khusus kayaknya. Karena saya pakai di field marshal 2 set itu juga tidak menambahkan summon ya. Summon saya tetap 3 ya. Tapi karena ini 3 set jadi tambah 1 jadi 4 ya. Jadi saya tidak sarankan kalian pakai Hellcar untuk field marshal ya. Untuk bonded summon ini kalian kayaknya harusnya sih 3 ini ya. 3 ini cukup, nggak usah pakai Hellcar. Kalau Hellcar itu 2 ya kan. Nah, saya jelaskan di efek dari bonded summon ini ya. Bonded summon ini efeknya itu hanya pada senjata si summon ya. Klonnya shinobi itu pada senjatanya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita lihat saya pakai Snapclaw ini ya. Di Snapclaw kan ada 3 fatbone ya, termasuk fatbone boss. Di sini fatbone boss kan 20% chance trigger cast skill ya. Lalu ada di Snapclaw ini ada backlash ya. Backlash ini kita lihat specific attack trigger twice, melee damage trigger twice. Jadi melee damage, semua melee damage itu akan trigger 2 kali ya.
trigger 2 kali, bagus sekali untuk si Shinobi ini, untuk Shinobi yang melee ya. Lalu ada energi shield. Di sini energi shield. Setiap attack ini memberikan shield untuk kita ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita hapus. Oke. Nah, lihat. Saya tidak pakai skill apa-apa ya di sini. Saya tidak pakai skill apa-apa. Tapi ini kok nggak ke-trigger ya. Bentar. Kita coba lagi. Nah, itu ke-trigger sendiri ya. Berarti kan itu aktif ya, meskipun cuma satu set ya. Intinya si bonded summon ini dia akan mengaktifkan fat bond. Ini kan tulisannya kan mewarisi 3 piece fat bond set effect. Nah, 3 fat bond itu yang dimaksud adalah bukan fat bond kita yang aktif di sini, aktif di set kita, tapi fat bond di weapon kita. Tuh, weaponnya kan cuma ini ya, padahal saya nggak aktifkan itu loh ya, saya nggak aktifkan snap claw, backlash, dan juga energi shield, tidak. Itu lihat, kalian lihat di di summon saya tadi, di count saya itu ada, nah ini ada barrier semacam perisai biru tipis itu. Nah, itu adalah efek dari energi shield ya. Nah, itu jadi fungsi dari bonded summon itu kayak gitu ya. Jadi cukup di cukup di weaponnya saja, meskipun kalian tidak aktifkan, itu di summon kalian auto 3 set ya, auto 3 set. Oke, cukup sekian penjelasannya ya. Lalu apalagi ya, oh ya, saya belum ini. Nah, ini untuk build saya ini belum selesai ya, belum jadi. Saya itu menyarankan kalian untuk membuild field marshal 3, bonded summon 3, hyper focus 3, lalu satunya itu kalian pakai strength ya, strength boost, tapi strength boost yang hellcar ya, strength boost yang hellcar, karena itu nanti kalian kan shinobi-nya itu kebanyakan memang full strength ya kan, jadi kalian pakai itu aja ya, pakai itu. Dan untuk weaponnya, ntar ini saya lihatkan dulu kayak gini ya. Build saya kayak gini sih. Oke, untuk set webnya ya, kalau webnya itu saya sarankan itu yang, kalau yang melee itu ada backlashnya ya, ada backlash seperti snap claw, seperti weaponnya Rogue ini juga bisa, atau weapon-weapon yang, dan ini juga bisa harus connect ini, atau weaponnya Wordbender ya, Wordbender atau Word apa itu ya, Duality of Sin ini juga bagus. Kalau mau yang sakit ya itu sih, cuma kebanyakan itu pada pakai ini ya, pedangnya BK ya, Black Arts Connect, karena memang attack-nya ya, DPS-nya itu memang sakitan ini sih, karena ini pedang satu tangan ya kan. Kalau pakai 2 tangan itu lihat saja, ini plus 8 ya, plus 8 itu attack powernya cuma 174, dimana yang Arts Connect baru plus 6 ini sudah 437 ya. Nah, kenapa saya tadi cuma nge-up ini ya, cuma nge-up Shadow Clone yang temporary itu, sementara itu cuma 1 level, karena saya nggak begitu pakai itu ya,
Kita lihat ya, saya tunjukkan ya. Ketika kita pakai ini ya, oke, kita nyalakan ini, buffnya kita nyalakan, kita tambah sampai full ini ya. Nah, bisa dilihat damage-nya ini 300 ribu ya, 300 ribu. Jika saya aktifkan 370 ribu, jika saya aktifkan clone ini ya, lalu itu damage-nya 400 ribu ya, 440 ribu. Kita coba lagi, saya pukul juga ya, 400 ribu masih. Kita coba lagi, 400 ribu ya, kayaknya memang mentok segitu ya, Nah, tapi fungsi sebenarnya kan bisa sampai 5 ya kan, cuma nggak saya tunjukkan. Cuma ya sama aja sih, nggak beda jauh, karena malahan ya pewarisan sifatnya itu pewarisan statnya itu malah berkurang kecil gitu, 45%. Jadi nggak begitu ngefek, meskipun ya tapi DPS nya kayaknya lebih tinggi sih karena dikeroyok 5 ya kan. Tapi bukan itu yang saya mau tunjukkan, tapi ini ya, pakai weapon yang memberikan tambahan damage kayak ini ya, extra physical damage 24%, regular damage nya 24%. Tapi kita lihat ya, ini nah nambah jadi 490 yang tadi awalnya 450 ya. Kita coba ulangi lagi habis ini. Bisa 560 ya. Kemarin saya sampai 600 ribu sih pakai ini. Jadi itu cuma buat tambahan saja ya. Saya buat cuma tambahan untuk ngebuff damage dari si ini ya. Ini 580. Jadi cuma buat ngebuff ya. Jadi saya pakai 2 karena kan ini kan summonnya klonnya 4 ya maksimal. Jadi 2 ini cukup, karena satu orang yang mengeluarkan buff itu bisa buat 2 orang ya. 3 orang dengan yang mengeluarkan buff. Tuh. Ayamnya sangat aktif sekali. Lalu untuk weaponnya ya, apakah cuma weapon ini yang memberikan buff attack? Enggak. Jadi kalian coba cari-cari ya, karena saya sebenarnya nemu sih di akun satunya itu ada yang weapon biasa yang biru kayak gitu, itu memberikan damage attack kan. Tapi jangan yang ini di kepalanya klon itu ada pedang 3 ya, tapi jangan pedang 3 ya, karena pedang 3 itu nanti cuma ngefeknya ke yang mengeluarkan skill ya. Jadi klon yang lain tidak mendapatkan efek tambahan. Jadi jangan pakai yang itu. Cuma ya, nah tapi ini tribal spare ini juga bagus sih. Tribal spare ini juga bagus karena tribal spare itu memberikan ini, shield 100% strength, lalu sama attack speed dan juga movement speed ya. Ini sangat bagus juga. Nah, ini juga bagus, cuma ya ini saya buat untuk biasanya kan nyepam boss itu, jadi saya pakai ini, saya lari-lari langsung
ke ruang selanjutnya sampai ruang bos. Baru terus saya pakai weapon buff untuk ngebuff ini ya. Ini kan 580. Kita coba pakai ini ya, BK. Pakai BK. Damage-nya lebih sakit sih. Pedang satu tangan tetap lebih sakit ya. Apalagi fatbone-nya bener ya. Kayak ini dikasih melee, dikasih backlash, atau pakai yang sekiranya serangannya itu memang sakit ya. Untuk fatbone-nya itu kan yang kedua nanti bisa diisi sendiri, tapi saya sarankan sih fatbone keduanya itu lifesteal ya, karena agar minion kita nggak gampang mati ya, apalagi musuh bos-bos yang keras ya kan, agar nggak gampang mati, agar kita tidak kewalahan untuk mengeluarkan summon dan lari gitu ya. Oke, kita lihat damage-nya. Damage attack biasa saja ini sudah 490.000, bahkan kayaknya bisa 500 ini. Kita kasih buff sedikit. 600.000 ya, 700.000. Wow. Tapi kemarin saya sampai 1 jutaan sih. Ini sekarang kita 780.000, masih nambah ya. Kita pakai buffnya ya. Nah, enggak pas. Jadi damage-nya tadi mencar, tapi wah ini 980.000. Karena penambahan damage ini ya. Cuma penambahannya cuma 24% sih. Enggak sebanyak Cowa Bunga itu ya, yang dari tauren itu. Cuma untuk kalau yang tauren itu memang bisa memperbesar badan dan juga menambahkan setengah ya, 50% damage. Cuma berlaku untuk diri sendiri ya, jadi nggak begitu bagus. Nah ini sebenarnya bisa ini 1 juta ini. Nah 1 juta kan, kalau damage-nya kekumpul di situ itu bisa menunjukkan damage yang asli ya. Kalau tadi yang ada yang kayaknya ketabrak atau gimana itu, jadi mencar tadi ya. 1 juta. Dan kalian itu bisa juga mengombinasikan ya, misal ini ya, misalnya pakai pakai 2 snap claw, 2 Arcanine, atau satu pegang senjata 1 itu bisa. Mau kalian buat seperti apapun bisa, sekreatif mungkin dan juga sesuka kalian. Atau kalau ada yang mau ada yang mau pakai weapon yang bisa summon lagi itu, kayak summon babi ya kan, dari working itu, atau genol, atau ya pokoknya yang intinya summon itu. Nah itu kalian, saya sarankan di webnya itu kalian kasih marshal ya, karena nanti otomatis kalau dipakai summon itu kan efeknya 3 set ya, jadi kalian bisa summon lagi sekali lagi. Jadi yang awalnya bisa summon 1 jadinya 4, itu kalian bisa 8 ya, 8 tambahan budak ya kan. Itu tambahan 8. Apalagi kalau yang triumvirate itu kan maksimal summonnya 2. Nah kalian bisa panggil berapa ya, 2 kan berarti nanti jadi 8. Jadi kalau dipanggil lagi jadi 16, ditambah summon asli 4, itu jadi 20 gitu, kayak se-RT ya kalian, sekampung kalian bawa itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Oh ya, saya belum tunjukkan ini ya. Ini damage-nya ya
sama sih sebenarnya, bisa 1 juta juga, cuma ini emang gabungan dari dua ini. Karena kenapa? Karena ya saya ambil efeknya sih, karena yang Snapclaw itu kan damage area ya kan, areanya lebih jauh gitu ya ini. Lalu itu nggak perlu dikasih skill, ini Gnosis ini nggak perlu dikasih, itu sudah aktif sendiri. Jadi untuk menambah damage saja sih ya. Intinya suka-suka kalian, terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Untuk gameplaynya Shinobi bagaimana ya, cuma lari-larian, jadi saya nggak begitu tunjukkan ya kan, karena membosankan ya. Seperti di grup itu ada yang bilang apa, naikin Valkyrie mudah, cuma ngantuk katanya. Karena cuma lari-lari ya, summonnya ngajar musuh, ngajar kroconya, kalau bosnya tinggal diajar summonnya dikeroyok dalam sekejap mati. Nah kayak gitu ya. Untuk gameplaynya tidak terlalu epic ya, biasa saja, jalan-jalan, bahkan cuma jalan-jalan, kayak ya mirip-mirip Elementalis lah ya. Kalau udah jadi tinggal jalan-jalan spam skill, tapi kalau ini nggak spam skill ya, asli jalan-jalan, cuma paling spam Gnosis saja. Oke, terima kasih, jumpa lagi next video. Kayaknya ini masih bingung sih antara Windwalker dan juga Storm Warden ya, tapi saya lebih tertarik ke Storm Warden. Kayaknya next ini bakal saya build lagi Storm Warden ya. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton dan juga dukungannya. Terima kasih.